Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukmadewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membuat tugas pembuatan video pada mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen Ibu Irvia yang berjudul Perpajakan. Berbagai dampak pajak. Di sisi lain, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, fungsi anggaran atau budgetier. Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalanan roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Intervensi pemerintah dalam perekonomian. A. Intervensi pemerintah secara langsung. Yang pertama, penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Yang kedua, penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. B. Intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama, penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Yang kedua, pemberian subsidi. Pemberian dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Yang pertama, tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif regresif atau tetap, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak, contoh pajak penghasilan. Yang keempat, tarif degresif, yaitu kenaikan presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.